Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pada kali ini atau pada kesempatan kali ini, saya Fadil Zilikram, peserta Latsar CPNS dari Kemendikbud Universitas Sulawesi Barat akan membawakan terkait monolog berorientasi pelayanan yang merupakan core value pertama dari ASN berakhlak. Jadi berakhlak itu kalau dijabarkan dia adalah berorientasi pelayanan, A-nya itu akuntabel, K-nya itu kompeten, H-nya itu harmonis, L-nya itu loyal, A-nya itu adaptif, dan K-nya itu kolaboratif. Oke, jadi kita hari ini cuman akan berfokus ke core value pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Oke, nah, berakhlak. Jadi ini sudah saya bahas tadi. Jadi core value ini diluncurkan pertama kali oleh Presiden kita tercinta, Presiden Republik Indonesia kita tercinta, Bapak Joko Widodo pada tanggal 21 Juli 2021. Jadi ini tadi bernya itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, berorientasi pelayanan ini memiliki 3 indikator, oke, atau dapat ditandai dengan 3 hal berikut. Yang pertama yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, kita sebagai ASN tentu saja adalah pelayan masyarakat. Jika kita pelayan masyarakat, maka kita perlu memahami, kita perlu tahu masyarakat ini butuhnya apa sih? Masyarakat ini maunya apa sih? Nah, kemudian setelah kita tahu maunya apa, kebutuhannya apa, barulah kita memenuhi kebutuhan tersebut. Tidak semerta-merta langsung memenuhi kebutuhan, tapi kita harus memahami dulu maunya apa, kebutuhannya apa. Kemudian, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, ini tentu saja sebagai pelayan kita harus ramah, senyum, berpenampilan rapi, tidak jutek, kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Nah, kita akan jabarkan satu persatu ini di slide selanjutnya. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, jadi kita perlu tahu pertama, jenis pelayanan apa sih yang dibutuhkan? Jenis pelayanan apa? Kalau dalam lingkup pekerjaan saya mungkin dosen, mungkin yang dilayani itu mahasiswa. Jadi kita perlu tahu, mungkin ini mahasiswa mau pelayanan apa? Apakah mungkin mau bimbingan untuk skripsi atau bimbingan sekedar mau menentukan mata kuliahnya yang mau diambil pada satu semester itu apa? Atau mungkin ada kendala mata kuliah atau kendala lain. Nah, kemudian ada mekanisme penyelenggaraan layanan. Jadi kita perlu tahu mekanismenya itu seperti apa, jam pelayanan. Nah, kita perlu juga menjelaskan jam pelayanannya itu dari kapan sampai kapan, mulai pukul berapa sampai pukul berapa. Jadi semisal dosen, jadi kita bisa menghubungi dosen itu mungkin mulai dari jam 8 pagi, cuman sampai jam 5 sore. Atau ada yang jam-jam tertentu lainnya. Jadi sebagai dosen sendiri itu apa namanya? Kita perlu kasih tahu ke mahasiswa. Oke, kita perlu kasih tahu jam pelayanannya itu bagaimana. Mungkin semisal saya, oh saya bisa dihubungi mulai ya setelah subuh saya sudah bisa dihubungi, tapi kalau sudah maghrib sudah tidak bisa. Jadi saya butuh waktu istirahat. Kecuali mungkin ada urgent, silahkan di chat. Nah, seperti itu. Nah, prosedurnya juga seperti itu. Jadi ada prosedur-prosedur tertentu. Nah, dalam lingkup kampus mungkin uh, sebagai contoh staf di kepegawaian. Nah, ada prosedur-prosedur tertentu kalau mau bikin surat penelitian. Atau kalau ke dosen, kalau mau bimbingan ada prosedur-prosedur tertentu. Mungkin harus dulu melampirkan atau mendaftar ke suatu web jurusan atau web kampus, baru nanti ada surat keluar, suratnya di email ke dosen dan sebagainya. Jadi kita perlu kasih tahu prosedur-prosedurnya itu ke yang dilayani. Jangan sampai mereka butuh datang, kita tidak kasih tahu prosedurnya. Baru di sana dia kasih tahu. Jadi itulah fungsinya, apalagi sekarang ini sosial media sudah, internet sudah luas, sudah bisa dijangkau oleh banyak orang. Jadi kita bisa umumkan di internet prosedurnya itu seperti ini. Untuk
layanan-layanan ini. Nah, kemudian biaya penyelenggaraan pelayanan ini juga perlu saya kira dikasih tahu biaya supaya yang dilayani juga tidak bolak-balik. Jadi dia sudah tahu oh, kalau mau datang melayani ini tuh perlu apa namanya biaya seperti ini. Nah, kalau di kampus mungkin ya sebagai contoh mungkin kalau persyaratan untuk ujian tesis mungkin ya harus ada upload artikel di jurnal. Jadi mungkin kampusnya menyediakan jurnal untuk publikasi dengan biaya tertentu. Nah, tapi mungkin kebanyakan kampus sekarang untuk layanan-layanannya itu sudah di hampir tidak ada ya karena dia sistemnya itu UKT, uang kuliah tunggal. Oke, selanjutnya adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Oke, ramah ini ditandai dengan menyapa, memberi salam, senyum, manis, dan ramah. Nah, jadi kita harus menyapa. Tidak semerta-merta datang langsung, apa yang kebutuhan? Nah, tidak seperti itu. Kemudian memberi salam juga, mungkin Assalamualaikum untuk orang Muslim, kemudian untuk orang lain mungkin bisa kita selamat pagi, selamat siang, kemudian senyum manis, senyum, tidak boleh cemberut, tidak kita melayani, ya, itu apa? Nah, tidak seperti itu. Ramah, nah ramah juga ini. Kemudian cepat dan tepat waktu. Nah, ini harus cepat dan tepat waktu. Kalau memang selesainya intervalnya 5 jam, ya selesai dalam 5 jam. Kalau memang selesainya dalam 1 hari, ya dalam 1 hari. Kita harus cepat kerjakan. Jangan ada istilah kalau bisa lebih lama, kenapa lebih singkat? Nah, jangan ada yang seperti itu. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, jangan ada yang seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu mampu memberikan kemudahan untuk memilih layanan. Jadi kita berikan kemudahan bagi yang mau dilayani, bagi masyarakat yang butuh. Kita memberikan kemudahan. Nah, ini solutif. Selanjutnya mampu akan dan pasti menyelesaikan tugas. Nah, otomatis kita diemban tugas, diberikan tugas, nah kita harus mampu menyelesaikan. Oke, kita harus memastikan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tidak meninggalkannya, ya. Kita harus mampu menyelesaikan. Nah, kemudian yang lain yang perlu diperhatikan yaitu mendengar dengan sabar dan aktif. Jadi kita mendengarkan itu keluhan masyarakat atau kalau dosen mendengarkan keluhan mahasiswa, kita harus dengan sabar. Kita dengar keluhannya, jangan, aduh, lamanya ini cepat mau kok, cepat saja selesai. Saya mau pergi nih. Tidak, kita harus sabar, dengar dengan senyum, dengan ramah, dan aktif bertanya mungkin, oh kalau seperti ini, apalagi kendalanya Bu, apalagi kendalanya Nak, Dek, kita harus seperti itu. Jangan lupa mengucapkan terima kasih dan mengingat nama pelanggan. Jadi kita ucapkan terima kasih, jangan lupa, dan juga mengingat nama pelanggan. Kalau dosen mungkin ya usahakan sedikit-sedikit dan pelan-pelan diingat nama mahasiswa. Kita ingat nama mahasiswanya. Oke, pelan-pelan. Mungkin tidak langsung dalam waktu singkat menghafal semua karena mahasiswa kan banyak. Tapi kita pelan-pelan mengingat. Melakukan perbaikan tiada henti. Jadi pelayanan itu tidak berhenti. Jadi ketika pelayanan dimulai, masyarakat datang, kemudian meninggalkan meja pelayanan ketika pelayanannya sudah terpenuhi, itu tidak berhenti sampai di sana. Kita terus melakukan evaluasi, perkembangan, perbaikan. Semisal nanti, masyarakat ini, misal si A datang mengurus KTP, selesainya 3 hari. Nah, kita harus bisa genjot. Bagaimana sih ini bisa selesai mungkin dalam 1 hari atau mungkin dalam berapa jam dia sudah bisa, sehingga dia nanti setelah dilayani itu bakalan wah ini hebat sekali dalam waktu segini saja sudah bisa selesai. Setinggalkan saja kembali sebentar KTP-nya sudah jadi. Atau mungkin kita lebih memajukan sistem digital atau webnya makin terintegrasi semua, tersinkron, saling saya kira ini yang sudah dilakukan oleh instansi-instansi di Indonesia ya. Jadi saling menautkan database satu sama lain. Jadi kita tinggal klik sudah tertautkan. Oh, ini tercek NIP-nya, NIK-nya untuk nama ini,
tanggal lahirnya ini. Jadi untuk kedepannya saya rasa kalau semuanya sudah saling ditautkan, maka layanan itu sudah bisa semakin cepat. Jadi mungkin nanti orang sudah tidak perlu ke kantor untuk mengisi berkas dan segala macam. Kita sudah bisa online. Dan saya kira hal itu sudah banyak juga diterapkan di instansi. Jadi kedepannya saya harap makin diperluas lah. Sudah tidak ada lagi yang tulis menulis. Apalagi sekarang tanda tangan sudah ada tanda tangan elektronik. Materai pun juga sudah ada materai elektronik. Jadi itu ya untuk dosen mungkin melakukan perbaikan tiada henti mungkin bisa ditandai dengan kalau misal saya menerapkan suatu metode pembelajaran atau menggunakan media dalam periode waktu tertentu, kita lihat respon mahasiswanya itu seperti apa, kita lihat nilainya, kita lihat sikap dan perilakunya. Nah, kalau misal ada kekurangan, kita perbaiki metode yang kita terapkan, kita temukan metode baru, atau kita adaptasi metode baru untuk digunakan ke kelas yang kita ajar. Begitu pula media, modul, dan lain-lain. Kalau merasa mungkin tidak ada kekurangan, kita lebihkan lagi. Kita lebih dari yang kita harapkan. Kalau misalnya ini sini sudah semua lulus, nilainya semua sudah minimal C. Nah, berikutnya bagaimana semuanya bisa nilainya B atau B plus, amin A. Jadi kita terus mengembangkan, melewati apa yang masyarakat harapkan, melewati apa yang mahasiswa harapkan. Oke, terima kasih. Jadi itu saya kira penjelasan terkait berorientasi pelayanan, disertai mungkin beberapa contoh terkait lingkungan kerja saya, yaitu sebagai dosen atau pengajar. Oke, saya kira sekian untuk monolog berorientasi pelayanan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bye-bye.